Hai, saya Andres Bordes dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang bagaimana caranya untuk membuat satu yang namanya weekly plan atau rencana mingguan kayak gitu. Kenapa kok membuat weekly plan ini penting? Karena ini sesuatu yang membuat kita semua bisa tetap untuk konsisten untuk mengarah ke tujuan kita kayak gitu. Kita bukan jadi orang yang reaktif, tapi jadi orang yang proaktif. Jadi sebelum kita menjalani minggu selanjutnya, kita udah desain dulu kira-kira apa aja yang mau kita lakukan yang mengarah ke tujuan kita. Kita masukkan, kita blok di waktu-waktu tertentu. Jadi sehingga ketika kita menjalani minggu berikutnya, yang kita lakukan itu sudah tertata, itu menuju untuk mencapai tujuan kita atau kegiatan-kegiatan yang paling penting untuk kita. Caranya gimana untuk bisa membuat weekly plan? Nah, langkah pertama adalah kita harus satu yang namanya capture all. Jadi kita tuliskan dulu semua tugas-tugas yang mau kita selesaikan, lalu kira-kira goal apa aja yang mau kita capai, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu silakan di brainstorm, itu ditulis semua di kertas, apa aja yang mau dicapai, apa aja yang mau dilakukan, itu ditulis semua dulu. Ketika kita sudah menuangkan semua pemikiran kita, apa yang mau kita lakukan di kertas, lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita mulai untuk memprioritaskan kira-kira apa aja yang paling penting, yang kira-kira paling berdampak besar positif dalam kehidupan kita. Nah, itu kita tandain, jadi kita prioritaskan. Karena tentunya dengan membuat weekly plan seperti ini, tujuannya adalah agar kita bisa melakukan aktivitas ataupun melakukan kegiatan itu yang paling penting, yang paling berdampak pada kehidupan kita. Nah, itu makanya kita membutuhkan weekly plan untuk memastikan yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang paling penting. Nah, setelah kita sudah memprioritaskan apa yang paling penting, kegiatannya apa aja, bisa teman-teman lingkarin atau bisa teman-teman kasih tanda something untuk agar teman-teman bisa tahu mana yang paling penting. Lalu masuk ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini teman-teman butuh untuk membawa satu yang namanya kalender kayak gitu, atau teman-teman bisa membuat sendiri di kertas ataupun Excel, ataupun saya sendiri, saya pribadi biasa menggunakan Google Calendar gitu ya. Jadi Google Calendar saya set untuk yang weekly. Jadi ketika saya set di weekly, lalu kelihatan tuh dari hari Senin sampai hari Minggu, dan dengan jamnya apa aja, dari jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Di situ nanti akan kelihatan ketika kita view-nya menjadi weekly. Nah, setelah view-nya kita ubah menjadi weekly, langkah selanjutnya adalah kita mulai memasukkan kegiatan-kegiatan yang paling penting yang mau kita lakukan tadi. Misalnya contoh, yang paling penting saya harus menyelesaikan project nulis buku, misalnya kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan ini saya membutuhkan waktu, contoh misalnya 8 jam. Oke, 8 jam. Saya set per hari saya akan mengalokasikan waktu selama 2 jam sebelum saya masuk kerja. Misalnya contoh dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi saya akan menulis. Nah, itu di blok berarti. Jam 6 sampai jam 8 hari Senin menulis, begitupun hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi total ada 8 jam. Nah, itu di blok di sana. Lalu misalnya ada project lain, Anda akan meeting dengan seseorang yang penting, Anda juga masukkan, hari Rabu mau ada meeting selama 1 jam misalnya. Anda bisa blok, dari jam 7 sampai jam 8 malam akan ada meeting. Lalu Anda bisa juga masukkan aktivitas yang mendukung produktivitas kita juga, kesehatan kita, misalnya seperti olahraga. Saya mau olahraga nih, selang-seling di hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Nah, berarti dituliskan hari Senin, contoh dari jam 6 sampai jam 7 akan workout. Begitupun dari Rabu, Jumat, dan hari Minggunya. Jadi intinya adalah kegiatan yang udah teman-teman prioritaskan tadi, itu pastikan masuk ke dalam jadwal teman-teman. Sehingga ketika sudah masuk, ketika kita menjalani minggu berikutnya, kita tinggal memantau dari rencana mingguan yang sudah kita buat. Nah, setelah kita sudah buat weekly plan-nya, langkah berikutnya adalah kita praktekkan. Jadi ketika sudah menjalani minggu berikutnya, kita beraktivitas mengacu kepada weekly plan yang sudah kita buat. Dengan seperti itu, kita memastikan bahwa
kita mengerjakan hal-hal yang paling penting, karena sebelumnya kita udah rencanakan dulu dari hari Minggu sebelumnya, bukan hanya menjalani hari aja dan menjadi orang yang reaktif. Oke, nah langkah terakhir, langkah kelima adalah kita harus tetap konsisten, tapi tetap juga fleksibel. Maksudnya adalah kita tetap konsisten menjalani apa yang sudah kita rencanakan, tapi pasti ketika menjalani pasti ada suatu hal yang kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tiba-tiba ada kejadian A atau B yang tidak kita duga kayak gitu. Makanya kita juga tetap perlu untuk fleksibel. Oke, kita tidak bisa menjalankan aktivitas A misalnya karena ada suatu kejadian atau hal urgent lainnya yang membutuhkan kita tidak bisa melakukan aktivitas yang kita rencanakan pada hari itu. Bisa nggak aktivitas itu kita ubah ke hari yang lain atau masuk ke yang lain atau mungkin digabungkan dengan kegiatan hal lainnya, kira-kira bisa atau enggak. Nah, itu juga diperlukan fleksibilitas dari diri kita untuk bisa menjalani itu. Oke? Jadi itu dia tentang cara membuat weekly plan. Saran saya, mumpung ini saya buat nih podcast ini hari Minggu, teman-teman bisa membuat weekly plan teman-teman, kira-kira seminggu itu mau ngapain aja, coba teman-teman buat, terus praktekkan dan rasakan deh, pasti teman-teman akan merasa jadi jauh lebih produktif, dan kegiatan yang teman-teman kerjakan ketika teman-teman sudah merencanakan itu akan jadi jauh lebih baik, karena kita merencanakan hal-hal yang paling penting dan kita sudah time block di waktu-waktu yang mau kita kerjakan di minggu selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman bisa juga screenshot Spotify ini atau podcast ini. Lalu teman-teman bisa share juga di Instastory teman-teman, sehingga makin banyak orang yang bisa dapat manfaat dan bisa jadi jauh lebih produktif dalam hidupnya. Oke, saya Andres Fordes. Semoga bermanfaat.